Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami Widiarto dari jurusan Kimia Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan metode analisis volumetri. Video ini adalah bagian kedua dari bab yang sama mengenai analisis volumetri. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan mengenai titrasi asam basa. Titrasi asam basa merupakan titrasi didasarkan pada reaksi asam basa, di mana reaksi asam basa dapat dimanfaatkan dalam analisis volumetri. Misalnya, dalam mengetahui konsentrasi asam asetat pada suatu sampel, misal sampel cuka komersil, kita dapat mentitrasinya dengan basa kuat seperti natrium hidroksida. Reaksi yang berlangsung adalah sebagai berikut. Asam asetat ditambah dengan NaOH akan menghasilkan natrium asetat ditambah dengan H2O. Sebagai gambaran, kita berikan ilustrasi cuka komersil. Kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Oke, kemudian kita siapkan buret yang telah diisi dengan NaOH. Letakkan di atas dengan statik. Kemudian kita tambahkan dengan indikator. Indikator berguna untuk menentukan kapan titrasi berakhir. Kita tambahkan beberapa tetes. Indikator biasanya gunakan fenolftalin atau indikator yang lain sesuai dengan kalau ini adalah asam lemah, biasanya digunakan indikator yang sesuai. Kemudian kita mulai dengan titrasi. Setelah terjadi perubahan warna yang permanen, titrasi kita hentikan. Ini adalah titik akhir titrasi. Dan kita catat volume NaOH. Volume NaOH. Ini akan berguna dalam perhitungan. Dalam perhitungan kita akan gunakan rumus atau reaksi kimia yang tadi telah kita tuliskan, yaitu asam asetat tambah NaOH. Perbandingan mol asam asetat adalah sama dengan perbandingan mol NaOH. Sehingga jika kita telah mengetahui jumlah mol NaOH kita ketahui dari mengalihkan antara konsentrasi NaOH dengan volume NaOH yang telah kita catat tadi. Kemudian konsentrasi asam asetat dapat kita ketahui dari jumlah mol asam asetat. Jumlah mol asam asetat ini sama dengan jumlah mol NaOH. Sehingga dengan demikian kita akan dapat menghitung berapa konsentrasi asam asetat, yaitu jumlah mol asam asetat dibagi dengan volume larutan. Volume larutan awal atau volume larutan sampel. Pada titrasi dalam volumetri, biasanya kita diminta untuk menggambarkan suatu kurva titrasi. Kurva titrasi adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara penambahan volume titran dalam mililiter dengan perubahan yang dapat diukur pada larutan, bisa berupa pH dalam reaksi asam basa atau potensial larutan dalam reaksi redoks atau konsentrasi logam dalam reaksi pembentukan kompleks. Untuk titrasi asam basa, kurva titrasi merupakan grafik hubungan antara penambahan titran dengan perubahan pH larutan. Berdasarkan perhitungan pH larutan, kita dapat membagi titrasi asam basa dalam 3 kelompok, yaitu titrasi asam kuat dengan basa kuat atau titrasi basa kuat dengan asam kuat. Yang disebutkan belakangan itu adalah titrannya. Kemudian kelompok yang kedua, titrasi asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Kemudian yang ketiga adalah basa lemah dititrasi dengan asam kuat. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk menggambarkan kurva titrasi asam kuat dititrasi dengan basa kuat. Berikut ini adalah contoh dari kurva titrasi. Kurva titrasi menggambarkan hubungan antara mililiter titran, volume titran dengan pH larutan. Ini adalah contoh kurva titrasinya. Terlihat pada penambahan titran, ini dicatat
berapa pH larutannya, dimulai daripada sebelah kiri, daripada 0 sampai kemudian terjadi titik ekivalen pada 50 ml. Ini adalah titik ekivalen. Titik ekivalen itu terlihat di tengah kurva yang curam peningkatannya. Lihat titik ekivalen. Baik, bagaimana untuk menggambarkan kurva titrasi? Misalkan Anda diminta untuk menggambar kurva titrasi 50 ml HCl 0,1 molar dengan NaOH 0,1 molar. Jenis titrasi ini yang paling sering dilakukan pada kegiatan praktikum. Reaksinya adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl dalam bentuk aqueous, yaitu Na+ dan Cl- ditambah H2O. Atau kalau kita tuliskan reaksi ionik totalnya, atau yang sebenarnya terjadi adalah H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Untuk menggambarkan kurva titrasi jenis ini, terlebih dahulu kita tentukan pada penambahan NaOH berapa mililiter tercapai titik ekivalen. Ini berguna nanti untuk menentukan area atau daerah sebelum titik ekivalen dan setelah titik ekivalen. Pada titik ekivalen, jumlah mol HCl ini sama dengan mol NaOH. Sebagaimana pada reaksi di atas, 1 mol HCl bereaksi dengan 1 mol NaOH. Berarti kita akan dapat menghitung jumlah mol NaOH dari jumlah mol HCl. Mol HCl adalah 50 mili dikali dengan 0,1 molar, yaitu 5 milimol. 5 milimol ini juga merupakan jumlah mol NaOH. Sehingga kita dapat menghitung berapa volume NaOH, yaitu 5 milimol dibagi dengan konsentrasi NaOH 0,1 molar, kita peroleh 50 ml. 50 ml adalah titik ekivalen setelah penambahan 50 ml NaOH. Tahap berikutnya setelah titik ekivalen kita tentukan, kita akan membuat suatu tabel hubungan antara volume titran dengan pH larutan. Ini kita buatkan tabelnya. Nanti akan kita hitung setiap penambahan volume titran berapa pH larutannya. Pada area kurva kita akan bagi menjadi 4 area atau 4 perhitungan. Yang pertama itu adalah titik atau awal titrasi, yaitu pada 0 ml titran sebelum ditambahkannya NaOH. Kemudian ini adalah area sebelum titik ekivalen, kemudian titik ekivalen, kemudian area setelah titik ekivalen tercapai atau over titrasi. Kita tuliskan mililiter larutannya di penambahan NaOH 0 dan 50. Kita tuliskan pada tabel. 0 adalah awal titrasi, kemudian sebelum titik ekivalen, ini area sebelum titik ekivalen, kemudian 50 mili adalah titik ekivalen, dan over titrasi setelah 50 mili. Awal titrasi kita sebut dengan T sama dengan 0, sebelum titik ekivalen kita sebut dengan T kurang dari 1, titik ekivalen kita sebut dengan T sama dengan 1, dan over titrasi kita sebut daerah T lebih dari 1. Ini adalah untuk memudahkan, kita tulis pada tabel. Baik, kemudian di antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1, ini kita tuliskan beberapa titik agar tidak terlalu banyak, karena 0 sampai 50 mili ini ada beberapa titik. Kita tuliskan supaya perhitungan kita tidak terlalu lama. Jadi kita buat 15 mili, 30 mili, 45, 49, 49,5, mungkin bisa ditambahkan 49,9. Perhatikan, semakin mendekati titik ekivalen, maka rentang ini harus kita perkecil. Karena pada saat itulah terjadi peningkatan pH yang cukup tajam, ya. Jadi penambahan 1 mili saja biasanya menghasilkan perubahan pH yang cukup drastis. Kemudian setelah
titik ekivalen ini juga kita tuliskan beberapa titik 50,1, 50,5 bisa ditambahkan 51, 55 dan 60 ml. Nanti setelah tabel terbentuk, kita akan menghitung satu persatu setiap penambahan volume titran berapa pH larutan. Setelah tabel terbuat, kita sekarang akan mulai membuat perhitungan pH larutan. Untuk yang pertama, kita akan menghitung awal titrasi, yaitu T sama dengan 0. Berapa pH larutan sebelum NaOH ditambahkan? Sebelum NaOH ditambahkan, berarti di dalam Erlenmeyer kita, itu hanya terdapat HCl. Belum ada NaOH. Konsentrasinya 0,1 molar. HCl itu di dalam air, dia akan terionisasi sempurna, karena HCl merupakan asam kuat. Sehingga apabila ada 0,1 molar HCl, maka pada saat terionisasi, semuanya akan terionisasi menjadi Cl- dan H3O+. Sehingga konsentrasi H3O+ adalah 0,1 molar. Ini yang akan kita gunakan untuk perhitungan pH. Karena pH adalah logaritma negatif dari konsentrasi H+ atau H3O+. Berarti pH sama dengan min log 0,1 molar. Min log 0,1 adalah 1, berarti pH larutan pada saat awal adalah 1. Setelah kita peroleh, kita masukkan ke dalam tabel. Kita buat pada 0 ml, maka pH-nya adalah 1. Berikutnya adalah perhitungan sebelum titik ekivalen atau area T kurang dari 1. Ada beberapa titik yang akan kita hitung. Kita mulai dari 15 ml. Pada penambahan 15 ml NaOH, ke dalam HCl ditambahkan NaOH. Ya. Ke dalam HCl ditambahkan OH- atau NaOH sebanyak 0,1 molar. Reaksinya adalah HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Reaksi yang sebenarnya adalah H+ ditambah OH- menghasilkan H2O. Konsentrasi H+ dapat kita hitung dari konsentrasi mol H+ dapat kita hitung dari konsentrasi H+ dikali dengan volume HCl. 0,1 molar dikali 50 ml. Ini adalah 5 milimol. Ini kita letakkan pada tabel. 5 milimol. Kemudian OH-, kita akan hitung berapa mol OH-. 0,1 molar dikali dengan 15 ml. Perhatikan 15 ml berarti adalah 1,5 milimol. 1,5 milimol bereaksi dengan 5 milimol H+, sehingga yang habis bereaksi adalah OH-. OH- akan habis bereaksi, sementara H+-nya akan menjadi 5 dikurang 1,5 adalah 3,5 milimol. OH- habis bereaksi. Jadi setelah penambahan 15 mili NaOH, konsentrasi H+ menjadi 3 atau mol H+ menjadi 3,5 milimol. Dari situ kita dapat menghitung berapa konsentrasi H3O+ atau H+, berarti 3,5 milimol dibagi dengan volume. Volumenya adalah 50 ml ditambah 15 ml. 50 HCl, 15 ml NaOH berarti 65 ml. 3,5 dibagi dengan 65 adalah 0,0538. Ini adalah konsentrasi H3O+. Satuannya molar. Ini kita hitung pH-nya. Jadi pH sama dengan min log 0,0538. Kita hitung pH-nya adalah 1,27. 1,27 ini kita letakkan, kita tuliskan dalam tabel. Jadi kita sudah dapatkan
pH larutan setelah penambahan 15 ml. Berikutnya adalah kita akan menghitung berapa pH larutan setelah penambahan 30 ml. Dengan cara yang sama, seperti tadi. Kita hitung OH- berarti ada 3 milimol OH-nya. 3 milimol berarti yang habis bereaksi adalah 3 milimol. Maka H plusnya menjadi 2 milimol. H plus menjadi 2 milimol. Maka konsentrasi H3 plus adalah 2 milimol per, atau dibagi dengan volumenya 50 ditambah dengan 30. Berarti 80. 2 per 80 sama dengan 0,025. Maka pH larutan adalah min log daripada 0,025 sama dengan 1,6. 1,6 ini kita masukkan ke dalam tabel. 1,6. Berikutnya adalah kita akan menghitung berapa penambahan 45 ml dengan cara yang sama seperti tadi. Kita hitung mol OH- 0,1 dikali 45, 4,5 milimol. Kita masukkan ke dalam tabel. 4,5 milimol habis bereaksi, sehingga H plus adalah 0,5 milimol. Konsentrasi H3 plus menjadi 0,5 milimol dibagi dengan volumenya 50 ditambah 45. Jadi 0,5 dibagi dengan 95 adalah 0,00526, sehingga pH larutan kita dapat hitung sama dengan 2,28. Ini kita juga letakkan di tabel kita. 2,28. Ya, dengan cara yang sama kita akan dapat menghitung pH pada 49,5. 49 yaitu 3, kemudian 49,5 3,3, dan 49,9 itu adalah 4 pH-nya. Berikutnya adalah kita akan menghitung titik ekivalen. Pada saat titik ekivalen atau T sama dengan 1, yaitu pada penambahan 50 ml, berapa pH larutan? Jadi pada saat titik ekivalen, mol OH- adalah 5 milimol. Ini sama dengan mol H+. OH- sama dengan OH+, sehingga keduanya akan habis bereaksi. Dua-duanya habis bereaksi, sehingga di dalam larutan hanya ada NaCl. NaCl, ingat, ini dalam bentuk aqueous. Dia dalam bentuk Na+ dan Cl-. Kita ketahui bahwa Na+ dan Cl- merupakan garam yang tidak terhidrolisis. Maksudnya apa? Kalau terbentuk Na+ maupun Cl-, maka dia tidak akan mempengaruhi daripada pH larutan. Sehingga pH larutan akan ditentukan oleh pH air. pH larutan ditentukan oleh pH air, yaitu pH-nya sama dengan 7. pH sama dengan 7, ini kita masukkan ke dalam tabel. Ya. Pada penambahan 50 ml, pada titik ekivalen pH larutan adalah 7. Berikutnya adalah kita menghitung pada saat overtitrasi, yaitu daerah atau area T lebih dari 1. Pada penambahan 50,1 ml NaOH, berapa pH larutan? Kita tuliskan reaksinya. H plus ada 5 milimol. Sekarang kita akan menghitung berapa mol OH-. Mol OH- 0,1 molar dikali dengan 50,1 berarti 5,01 milimol. Ini adalah OH-. Kita masukkan dalam tabel. Berarti sekarang yang habis bereaksi adalah H plus. H plus akan habis bereaksi. Sehingga yang ada dalam larutan adalah OH-. Banyaknya OH- adalah 0,01 milimol. 5,01 dikurang 5, jadi 0,01 milimol. Ini adalah mol OH-. Ini akan kita hitung konsentrasinya. Berarti mol dibagi dengan volume. Volumenya adalah 50 ditambah 50,1. 0,01 dibagi 100,1, satuannya molar.
Ini kita peroleh 9,99 kali 10 pangkat 10 pangkat min 5. POH-nya adalah min log dari OH min, kita hitung adalah 4. Kalau POH 4 berarti pH larutan adalah 14 dikurang 4 sama dengan 10. Jadi pada penambahan 50,1 pH larutan adalah 10. Ini kita letakkan pada tabel. Ya. Dengan cara yang sama, kita akan dapat menghitung berapa pH larutan pada penambahan 50,5 dan 60. Pada penambahan 50,5 berarti konsentrasi OH- adalah 0,05 milimol. 5,05 dikurang 5 berarti 0,05 dibagi dengan volumenya 50 ditambah 50,5. Iya. Sama dengan 0,000495, maka POH-nya adalah 3,3, pH larutan adalah 10,7. Jadi pada penambahan 50,5 pH larutan 10,7. Berikutnya kita hitung pada penambahan 60 mili. Pada penambahan 60 mili berarti mol OH- adalah 6 dikurang 5 sama dengan 1 milimol dibagi dengan 50 ditambah 60. 50 tambah 60 mili. 1 dibagi 110 adalah 0,009091. Maka POH-nya 2,04. pH-nya adalah 11,96. Ya. Jadi kita sudah dapatkan ya, keseluruhan dari tabel ya, dari 0 sampai dengan 60 kita sudah dapatkan. Ini kita tuliskan. Ya. Kita buat. Kemudian kita pindahkan dari tabel itu ke sebelah kanan. Kita dapatkan kurva titrasi sebagaimana yang terlihat di sini adalah kurva titrasi. Ya. Jadi kita telah dapat menggambarkan kurva titrasi 50 ml HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar. Gambar kurva titrasi adalah sebagai berikut. Demikianlah pembahasan mengenai titrasi asam basa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, apabila ada pertanyaan dapat Anda alamatkan kepada email kami di bawah.